Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li sanga ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, khususan ila ruhi murabbi ruhina Syekhuna Kahar rahimahullah, khususan ila ruhi musannif muallif kitab Lubabul Hadis al-Imam al-Mufassir al-Muhaddis Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah, wa ila ruhi masyayikhina fil Mahatab Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Darul Ulum Rejoso Petarongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa asbajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, bi barakati syahr Ramadan, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin semuanya, para pemirsa, mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang mendengarkan, menonton dan menyimak secara online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, melanjutkan hadis nomor 6 dalam kitab Lubabul Hadis, dalam bab yang ketiga, al-babul tsalits, masih membahas tentang fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, yang masih hadis nomor 6 dari bab 3 tentang 10 hal yang menghiasi 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan tabu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha satamani kusi Allah subhanahu wa ta'ala iku zayyana maes-maesi sapa Allah as-samaa ing langit bil kawakibi kelawan bintang, wa zayyana lan maes-maesi sapa Gusti Allah al malaikata ing malaikat bi Jibril kelawan malaikat Jibril alaihi salam,
wa zayyana lan maesi sapa Allah al jannata ing swarga bil khuri kelawan bidadari wal kusuri lan istana wa zayyana lan maesi sapa Gusti Allah al anbiya ing nabi-nabi bi Muhammadin kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zayyana lan maesi sapa Gusti Allah al ayyama ing dina-dina bi yaumil jumu'ati kelawan dina Jumat wa zayyana lan maesi sapa Gusti Allah al layaliya ing pira-pira wengi bi lailatul qadari kelawan lailatul qadar wa zayyana lan maesi sapa Allah asyhura ing pira-pira bulan fi syahri ramadhana kelawan bulan Ramadan wa zayyana lan maesi sapa Gusti Allah al masajid ing masjid-masjid bil Ka'bati kelawan Ka'bah wa zayyana al kutuba lan maesi sapa Allah al kutuba ing kitab-kitab bil Qur'ani kelawan al Qur'anul Karim wa zayyana lan maesi sapa Gusti Allah al Qur'ana ing Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim kelawan bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin ingkang minulya, sekarang mencapai keterangan dalam hadis 6 ini adalah wa zayyanal masajida bil Ka'bati, dan Allah menghiasi masjid-masjid bil Ka'bati dengan Ka'bah. Yang Jumat kemarin kita bahas tentang Allah menghiasi bulan-bulan dengan bulan Ramadan. Sekarang Allah menghiasi masjid-masjid dengan Ka'bah. Para hadirin rahimakumullah, ya. Di situ ada kata zayyana, ya. Ada kata zayyana, itu artinya bisa memperindah, bisa diartikan memperbaiki, bisa diartikan menghiasi, bisa diartikan memberi ornamen, bisa diartikan dengan mendekorasi, bisa diartikan dengan mempercantik. Ya, ini kata-kata arti terkait dengan zayyana. Nah, zayyana ini adalah bentuk kata kerja yang menerangkan tentang pekerjaan yang telah terjadi atau telah dilakukan pada masa lampau. Juga bentuk kata kerja aktif, ya, ada subjeknya melakukan pekerjaan. Sinten subjeknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini telah melakukan menghiasi 10 hal dengan 10 hal, termasuk Allah menghiasi masjid-masjid dengan Ka'bah. Wa zayyanal masajid bil Ka'bah, dan Allah telah menghiasi, berarti Allah telah menjadikan, ya, menetapkan bahwa masjid-masjid di bumi ini itu dihiasi dengan namanya Ka'bah. Para hadirin rahimakumullah, sedangkan situ ada al-masajid. Al-masajid ini adalah jamak dari kata masjidun. Nah, masjidun ini adalah huruf, ya, huruf jimnya di kasrah. Artinya tempat khusus yang disediakan untuk sholat 5 waktu. Kalau jimnya di fathah menjadi masjidun, jim di fathah, maka tempat meletakkan, ya, atau meletakkan, ya, dahi ketika sujud itu masjidun. Jadi masjidun itu lebih khusus daripada masjidun. Sebab kalau masjidun tempat khusus sediakan untuk orang-orang yang sholat 5 waktu, ya, sujud atau sholat 5 waktu. Sedangkan masjidun jim di fathah itu adalah tempat meletakkan dahi ketika sujud. Nah, isim makan dari sujud adalah masjid. Nah, ini secara para hadir rahimakumullah, secara lughawi atau bahasa, masjidun itu adalah sudah kita fahami bersama, tempat yang dipakai untuk kaum muslimin sujud, ya, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada biasanya masjid itu dikaitkan dengan Masjid Al-Jami'. Masjid Al-Jami'. Al-Jami' itu adalah sifat dari masjid. Al-Masjidul Jami' adalah
tempat masjid berkumpulnya orang-orang yang sujud, orang-orang yang sholat, ya, ketika mereka berkumpul di hari Jumat, berkumpul di hari Idul Fitri, berkumpul di hari Idul Adha untuk merayakan sholat. Nah, ada yang mengatakan masjid jami' adalah masjid Indo. Kalau kita mengarah kepada aturan pemerintah, itu kalau masjid tingkat desa namanya masjid jami'. Kalau masjid tingkat kecamatan sekarang ini diistilahkan masjid besar. Kalau tingkat kabupaten atau kota madya itu menjadi masjid agung. Nah, kalau misalnya tingkat provinsi masjid raya. Kalau tingkatan nasional ya itu masjid akbar. Jadi seluruh ada tingkat-tingkatan dari teritorial tingkatan masjid diatur oleh pemerintah. Para hadirin rahimakumullah. Nah, salah satu tempat yang disukai Allah, salah satu tempat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Ini terbukti dengan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang wafat tahun 678 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim rahimahullah yang wafat tahun 875 Masehi di Naisabur, Iran. Apa bunyi hadisnya? Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Ini dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya ketika orang-orang yang suka ke masjid, ya, yang mau mengurusi masjid, yang mau mensyiar-syiarkan atau meramaikan masjid dengan banyak kegiatan ibadah dan kebaikan, maka itu termasuk ya masuk di dalam masjid, ikut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebuah masjid adalah salah satu jalan untuk dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebab masjid itu termasuk ya salah satu tempat ya di bumi ini yang disenangi, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah. Dan juga masjid ini kata para alim ulama itu adalah min sa'airillah, termasuk dari syiar-syiarnya Allah, mensiar-siarkan agama, mensiar-siarkan Allah. Bagian dari tanda-tanda apa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada as-sa'air. Itu kalau diartikan bisa simbol simbol kebesaran ya agama Islam atau ritual yang menyangkut hablum minallah, hablum minannas dan hablum minal alam. Jadi siapapun yang mencintai masjid, mengunjunginya, ikut meramaikan kegiatan masjid, maka termasuk dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah mencintai masjid, dan siapapun yang berjuang di masjid maka termasuk dalam naungan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi diisi dengan kegiatan-kegiatan, acara-acara di masjid menjadi syiar keagamaan, syiar keilmuan, syiar min sa'airillah, syiar-syiar ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, masjid ini ya, masjid itu kalau dikaitkan dengan mushola ya, kalau mushola itu tempat sholat, kalau masjid tempat orang sujud. Yang dimaksud sujud adalah sholat. Jadi masjid itu kalau diartikan secara simpel tempat sujud. Sujud itu bagian dari sholat, berarti masjid adalah tempat untuk sholat. Nah, sujud ini dari kata apa? Sajadah yasjudu, artinya tunduk ya, artinya tunduk. Jadi kata masjid itu ternyata para hadirin itu adalah kata kuno, yang mana ada penelitian yang mengatakan kata al-masajid itu sudah ada inskripsinya atau prasastinya atau dokumen kunonya, prasejarah yang kurang lebih abad 5 sebelum Masehi. Itu ditemukan dokumen atau prasasti yang diartikan sebagai tiang suci
atau tempat sembahan. Ini adalah al-masajid. Jadi kata masjid ini ya ternyata sudah lama dikenal oleh manusia, bahkan 1000 tahun sebelum kelahiran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan logika juga kalau dikaitkan dengan sejarah waktu itu. Ya, salah satu puncak keilmuan, ya puncak peradaban kebudayaan dari adalah abad 5 sebelum Masehi. Itu abad 5 sebelum Masehi ini itu ditandai dengan berdirinya kerajaan besar yang namanya kerajaan Persia kuno. Di situ ada tokoh-tokoh besar dari zamannya. Ada tokoh filosof namanya Anaximenes, Anaximandros, ya, filsuf Yunani kuno. Ada filsuf Anaximander, ada Pythagoras dan sebagainya. Ini disebut oleh para ulama dalam sejarah mereka, ya. Jadi kita ini kata-kata masjid ini itu sudah dikenal banyak orang sebelum jauh Islam hadir, yaitu pada abad 5 sebelum Masehi. Nah, para hadirin rahimakumullah, bahkan waktu itu ya, kok sudah ada tulisan al-masajid. Nah, ternyata tahun 500 sebelum Masehian itu sudah ditemukan alat pertama untuk menulis. Namanya alat tulis kuno sudah ditemukan. Makanya ketika orang mencatat kalimat-kalimat suatu di atas batu, di kertas, apapun waktu itu sudah pas. Artinya memang waktu abad 500 sebelum Masehi itu adalah alat-alat tulis, ya, itu pertama ditemukan dan dipergunakan itu di Mesir kuno 5 sebelum Masehi. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kalau kita membahas masjid itu pasti terkait dengan Baitullah, ya. Diistilahkan dengan Baitullah, rumahnya Allah. Nah, di situ ada dua kata. Ada bait, artinya adalah rumah atau tempat tinggal. Lalu disandarkan atau diidhofahkan kepada lafadz jalalah, ya, Allah, maka bisa diartikan secara pendek rumah Allah. Nah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang wafat tahun 687 Masehi di Taif. Ini riwayat hadis dari Imam At-Tabrani rahimahullah yang wafat tahun 918 Masehi di Isfahan, Iran, ya. Dawuh kanjeng Nabi Muhammad demikian: al-masajidu buyutullahi fil ardi wa hiya tudhi'u li ahli samai kama tudhi'u nujumu li ahli ardi. Nabi dawuh, masjid-masjid adalah rumah-rumah Allah di muka bumi. Ini ia menerangi penduduk, ya, penduduk langit sebagaimana bintang-bintang menerangi penduduk bumi. Jadi masjid-masjid itu kalau dilihat di atas oleh para malaikat itu adalah seolah menerangi, ya, menerangi dari langit. Nah, sekarang Baitullah, rumah Allah, masjid itu sering diistilahkan dengan Baitullah. Apa itu Baitullah? Apa itu buyutullah, ya? Ya. Di sini maksud rumah Allah atau Baitullah, ya. Ada kata bait artinya rumah, ada kata-kata Baitullah rumah, ya. Nah, kenapa istilahnya kok Baitullah, ya? Karena setiap nama-nama makhluk jika disandarkan kepada lafzul jalalah atau Allah, maka tujuannya adalah untuk memuliakan makhluk tersebut, ya. Untuk memuliakan makhluk tersebut. Jadi orang-orang yang ingin mulia maka sering-seringnya ke masjid, ya, sering-sering ke masjid biar menjadi orang yang mulia. Jadi penjenis penyandaran itu, ya, dengan tujuan memuliakan, ya,
makanya disebut dengan idhofah litasrif atau idhofah litakrim, atau bahasa yang lain idhofah at-tasrifiyah, idhofah at-takmiriyah. Jadi itu ada tujuan untuk memuliakan suatu benda yang idhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara harfiah, ya, harfiah berarti rumah Allah, Baitullah. Tapi maksudnya rumah atau bangunan yang dimuliakan oleh Allah. Ya, rumah atau bangunan yang dimuliakan oleh Allah, masjid. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya. Baitullah atau rumah Allah tidak boleh dimaknai dengan tempat tinggalnya Allah. Hati-hati. Jadi Baitullah itu tidak boleh dimaknai dengan tempat tinggal Allah. Sehingga nanti kita bisa meniscayakan keyakinan bahwa Allah membutuhkan tempat. Hati-hati. Jadi katakanlah Baitullah, rumah Allah, bukan kemudian ya menjadi istilah tempat tinggal Allah. Ini keliru besar. Tetap dengan istilah Baitullah, ya, tetap maka istilah Baitullah. Nah, kalau kita belajar di Baitullah ini, ya, itu mengandung idhofah. Artinya idhofah tasrifiyah ini penyandarannya untuk memuliakan. Jadi ketika rumah Allah, ya, Baitullah diartikan rumah Allah, itu tujuannya adalah litasrif, memuliakan bangunan yang bernama masjid yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya sampeyan mengatakan Baitullah, ya, halaman 10, masih hadis nomor 6, kan ada 10 penjelasan. Oke, saya ulangi. Jadi di situ ada istilah Baitullah, rumah Allah. Ya, memang secara harfiah itu artinya adalah rumah Allah, Baitullah. Ya, maksudnya bukan kemudian bangunan itu adalah tempat tinggalnya Allah, bukan. Jadi maksudnya adalah itu memang rumah, tetapi rumah atau bangunan itu yang dimuliakan oleh Allah. Hati-hati kalau kita mengartikan sesuatu yang tidak pas. Saya ulangi, ketika menyebut Baitullah, ya, Baitullah, masjid kan Baitullah, tidak boleh kita mengartikan, memaknai dengan tempat tinggal Allah. Tidak boleh. Cukup rumah Allah atau Baitullah. Sebab apa? Kalau kita artikan tempat tinggalnya Allah, maka itu berarti kita meyakini bahwa Allah butuh tempat. Akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah, itu Allah tidak butuh tempat. Ya. Nah, kalau Allah butuh tempat, maka kita, ya, mengartikan Baitullah itu tempat tinggalnya Allah. Salah besar. Saya ulangi, Baitullah itu memang secara harfiah artinya rumah Allah. Jangan diartikan tempat tinggalnya Allah. Sebab kalau kita yakini itu sebagai tempat tinggalnya Allah, maka kita telah Kita telah berkeyakinan bahwa Allah butuh tempat. Ya. Ya, ini perlu diilmoni para hadirin rahimakumullah. Kenapa istilah rumah Allah? Sebab bangunan itu yang ditempati orang-orang sholat itu bangunan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dikatakan salah satu tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Adalah masjid. Ya, adalah masjid. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Ya. Jadi tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Ini riwayat sahih Imam Muslim rahimahullah dari sahabat
Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi maksudnya Baitullah itu adalah lit takrim, memuliakan. Jadi ada makna namanya idhofah tasrifiyah, idhofah takmiriyah. Jadi Baitullah itu adalah kalimat idhofah yang jadi penyandaran untuk memuliakan, ya, memuliakan. Makanya orang-orang ketika masuk masjid itu wajib memuliakan masjid. Di situ ada kemudian kita masuk masjid, salah satu bentuk penghormatan salat tahiyatul masjid. Ini pentingnya kita. Berarti kalau kita salat sunnah tahiyatul masjid, ya, itu berarti kita termasuk apa? Lit takrim, memuliakan masjid. Karena masjid itu kata Nabi tempat atau bangunan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau orang yang masuk masjid, sebuah masjid, sering berkunjung ke masjid, berarti berkunjung kepada bangunan yang dicintai Allah. Maka orang-orang mencintai sesuatu yang dicintai Allah, maka Allah akan mencintai orang-orang tersebut. Sarana. Jadi kalau ingin dicintai Allah, maka masuklah kepada tempat atau orang-orang yang dicintai Allah. Salah satunya adalah masjid. Berarti itu bermakna idhofah tasrifiyah atau penyandaran untuk memuliakan bangunan yang bernama masjid. Contoh ngeten. Contoh dalam Quran surat Al-A'raf ayat 73 ada ayat hadhihi naqatullahi lakum ayatun. Ini onta betina Allah sebagai tanda untukmu. Coba kalau kita artikan secara harfiah, ya, ontanya Allah. Nah, kalau kita mengartikan itu adalah binatangnya Allah atau ontanya Allah, berarti Allah naik onta. Jadi hati-hati. Kalau keliru memaknai ini tanpa ilmu tafsir, ikut ulama ahli tafsir, maka salah kaprah. Ya, salah kaprah. Jadi contoh lagi sebelum saya jelaskan, ya. Contoh lagi. Ya, ada istilah ardullah, ya, dalam surat Al-Hud ayat 64, ardullah, buminya Allah. Ya. Ada juga dalam surat Maryam ayat 17, ruhana, juga termasuk ruhullah. Ya, ruhullah. Nah, kita perlu juga mengambil ilmu penjelasan tafsir dari ulama-ulama ahli tafsir. Salah satu yang kita ambil keterangannya untuk contoh memaknai ruhullah, memaknai ruhana dalam Maryam 17, ya. Salah satunya kita ambil ulama ahli tafsir Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1373 Masehi di Damaskus. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan makna ruhullah dalam ayat 17 surat Maryam, ya, itu adalah idhofah tasrifiyah. Idhofah tasrifiyah menyandarkan untuk memuliakan, ya. Jadi penyandaran untuk memuliakan. Itu adalah idhofah tasrifiyah. Nah, ada yang mengatakan ruhullah adalah malaikat Jibril alaihi salam, ya. Itu kenapa malaikat Jibril diistilahkan ruhullah, ruhnya Allah. Nah, kalau dimaknai secara bahasa, ya betul. Tapi kalau itu diyakini begitu, bahwa berarti Allah itu bersandar tempat, ya, di malaikat Jibril. Nah, ini berarti kenapa malaikat Jibril diistilahkan ruhullah? Karena malaikat Jibril itu, ya, disandarkan kepada Allah karena kemuliaannya malaikat Jibril lebih utama dari malaikat yang lain. Itu maksudnya begitu, ya. Kayak ayat inna anzalna tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruhu siapa? Ada malaikat, ada ruh. Ruh ini adalah malaikat Jibril alaihis salam. Itu jumhur ulama ahli tafsir. Jadi kita perlu, ya, kalau orang hanya membaca teks terjemahan ayat kemudian tidak punya ilmu tentang nahwu, tadi seperti kalimat baitullah, kalimat ardullah, ada kalimat ruhullah, ada kalimat ruhana,
kemudian tidak punya ilmu nahwu atau ilmu bahasa Arab, maka bingung akan mengartikan, bisa salah tafsir. Ya tadi Baitullah, ya Baitullah, rumah Allah, rumah Allah. Tapi jangan diartikan tempat tinggalnya Allah. Jadi rumah Allah itu, saya ulangi, adalah bentuk idhofah tasrifiyah, sandarkan kepada Allah karena Allah memuliakan rumah tersebut. Itu makna Baitullah, ya. Nah, ada juga ulama lain yang mengatakan yang dimaksud dalam Maryam 17, ya, itu adalah ruhana, ya, ruhullah itu sebentuk cinta Allah, ya, cinta dari Allah. Tetapi pendapat yang paling kuat dari ulama al-tafsir mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam diciptakan dari ruh, dan ruh itu, ya, dari ruh itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Jadi kalau bisa dikatakan ruhullah berarti bukan kemudian anaknya Allah. Tetapi karena disandarkan kepada Allah dalam rangka apa? Untuk memuliakan Nabi Isa alaihis salam. Ini salah tafsir dari ulama yang lain. Jadi intinya begini, segala sesuatu yang disandarkan baik tempat atau nama yang disandarkan oleh Allah itu namanya idhofah, mengidhofahkan dengan lafzul jalalah. Bait diidhofahkan dengan Allah, lafzul jalalah menjadi Baitullah. Ardhun, bumi, ini diidhofahkan, disandarkan dengan Allah menjadi Ardullah. Tadi, ya, naqatullah, unta betinanya Allah, itu sandaran idhofah, ya, idhofah. Ada idhofah tasrifiyah, ada idhofah takrimiyah. Ada idhofah itu sama-sama pengertiannya adalah sandaran untuk memuliakan, ya, untuk memuliakan. Jadi intinya begini, setiap penyandaran makhluk kepada Allah, ya, setiap penyandaran makhluk kepada Allah, kayak Baitullah, rumah Allah, Ardullah, bumi Allah, Ruhullah, ruhnya Allah, itu sandaran yang diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalimatnya diidhofahkan dengan lafzul jalalah Allah, itu bermakna jelas, ya, bermakna jelas bahwa sebab kemuliaan bangunan tempat ibadah kayak bait atau masjid itu lebih bagus, lebih dicintai Allah daripada bangunan yang lain, lebih dimuliakan Allah dari bangunan yang lain. Jadi apapun yang dimuliakan Allah, maka makhluknya, hamba-hambanya itu juga memuliakan sing dimuliakan Gusti Allah, termasuk masjid. Masjid itu adalah dicintai oleh Allah, maka kita juga harus mencintai masjid sebagai bangunan yang dicintai oleh Allah. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, saya ulangi biar jelas. Baitullah, dua kata, okay. Baitun, rumah, Allah, lafzul jalalah, nama Tuhan Allah. Ini namanya susunan kalimat idhofah, ya, terdiri dari dua, ya, terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Kata bait berfungsi sebagai mudhof, kemudian lafzul jalalah Allah berfungsi sebagai mudhof ilaih, ya. Itu. Jadi idhofah itu gabungan dua kata yang punya satu arti. Baitullah contoh tadi, kata pertama itu mudhof bait, kata kedua itu mudhof ilaih, ya, mudhof ilaih. Nah, syarat mudhof itu tiga, harus menggunakan kata benda. Contoh baitun, kata benda, bait rumah itu kata benda. Yang kedua, tidak didahului dengan alif lam. Jadi bukan al-bait, tapi baitun. Ya, itu syarat dari mudhof. Yang ketiga, tidak berharokat akhir tanwin. Ini syarat dari mudhof. Ya, baitu, ya. Baitu itu rumah. Ya. Kemudian syarat mudhof ilaih. Ya. Itu harus menggunakan kata benda juga.
Yang kedua apa? Mudhaf ilaih selalu dalam keadaan dalam keadaan majrur. Nah, majrur itu tandanya, salah satu tandanya adalah harokat terakhir kasroh jika tidak ada alif lam. Ya, berharokat kasroh tanwin jika tidak ada alif lam. Jadi tandanya mudhaf ilaih adalah selalu dalam keadaan majrur. Tandanya adalah salah satunya harokat terakhir itu kasroh jika ada alif. Baitullahi, kan? Nanti ya Baitullahi. Kemudian kalau itu ada alif lam, maka kalau nggak ada alif lam, maka dibaca kasroten, tanwin kasroh. Contoh gampang ini ya. Kitabul Ustadzi, kitabnya Ustad. Ya, kitabu ya itu adalah mudhaf. Nah, atau enggak alif lam depannya enggak ada kan? Nah, kalau enggak ada alif lam, maka apa? Dibaca kitabu mudhaf, ya. Jadi tidak berharokat tanwin. Al Ustadzi, kitabul Ustadzi, ya kata Ustadzi itu dalam keadaan majrur. Karena tanda harokatnya ya terakhir itu kasroh. Al Ustadzi, kitabul Ustadzi kasroh sebab terdapat alif lam. Al Ustadzi. Contoh lagi yang kedua hampir sama tapi tanpa alif lam mudhaf ilaihnya. Ya, kalau yang mudhaf kitabu sama ya. Kitabu Ustadzin. Tadi Al Ustadzi ini tanpa alif lam menjadi tanwin. Jadi kitabu Ustadzin. Ya, jadi tanda akhir kasroh tanwin sebab tidak ada alif lam. Tapi kalau ada alif lam maka bukan tanwin kasroh, tetapi dibaca kasroh saja. Al Ustadzi, kitabul Ustadzi, gitu. Sama dengan Baitullahi, maka itu adalah kasroh, ya, Baitullahi. Ini sedikit penjelasan yang sepele, tetapi sering kita keliru dalam memaknai Baitullah, memaknai masjid. Ya. Ini penting kita ilmoni ini agar nggak salah ucap. Kita mengatakan masjid itu rumahnya Allah, tempat tinggalnya Allah. Salah besar. Ya, jadi kita berakidah Asy'ariyah, ya, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, jangan mengatakan begitu. Masjid tempat tinggalnya Allah. Berarti kita meyakini bahwa Allah butuh tempat. Allah punya tempat. Padahal Allah dalam akidah kita tidak bertempat. Ya lucu kan? Masa ya penciptanya itu bertempat di yang diciptakan. Itu kayak menungso. Ya menungso gaya suatu di tempat sendiri. Contoh mobil digawe menungso, ditumpaki menungso karena bukan Tuhan. Tapi kalau Allah itu Tuhan kita, tidak butuh tempat dia. Karena kun fayakun, jadi maka jadi. Ya nggak masuk akal pencipta alam semesta itu menempati sesuatu yang diciptakannya sendiri. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, itu sedikit tentang makna dari masjid, makna dari Baitullah, ya. Dan apa yang dimaksud dengan Baitullah, rumah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang fungsi masjid nopo? Wa zayyanal masajid bil Ka'bah. Dan Allah telah menghiasi masjid-masjid dengan Ka'bah. Sebelum kita ke pengertian Ka'bah, ya, maka kita perlu fungsi masjid. Ya, semua orang paham masjid tempat untuk sholat. Paham semua. Tetapi kalau masjid hanya untuk tempat sholat 5 waktu, ikut pancene masjid. Jadi kita harus tambal, harus kita isi dengan kegiatan yang bukan termasuk 5 kewajiban sholat. Seperti kita isi majelis taklim, kita isi majelis sholawat, isi majelis apalagi majelis manakib, isi kegiatan keilmuan, kegiatan yang baik-baik, syiar Islam, majelis zikir dan sebagainya.
itu baru menambah fungsi masjid. Kalau masjid hanya difungsikan hanya sholat 5 waktu saja, itu memang masjid, hanya kayak sholat. Tapi harus disempurnakan dengan amal-amal ketaatan yang lain. Sebab masjid ini adalah rumah yang dicintai oleh Allah. Nah, kalau suatu tempat dicintai oleh Allah, maka kita ketika mensyiarkan rumah yang disenangi Allah itu, kita akan dicintai oleh Allah. Maka jangan khawatir orang-orang yang dekat dengan masjid, biasa ngurusi masjid, sopo masjid, ngewangi masjid, jangan khawatir. Cintanya Allah akan masuk pada dirinya, sebab dia telah mencintai masjid yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kemudian masjid dijadikan sebagai tempat sholat saja, itu sudah pakem itu, betul kan? Rumah makan, tempatnya makan, ya. Tapi lagi ngombe ya apa? Apa gitu? Kesel sampean. Sama dengan begitu, fungsi masjid untuk sholat 5 waktu, betul. Tapi kita lengkapilah dengan zikir bersama, kan begitu? Ngaji bersama, kegiatan-kegiatan baik yang bersama. Baru itu namanya sempurna dalam fungsi masjid. Ya. Banyak hal yang kita lakukan dalam masjid. Makanya ketika orang ini untuk meningkatkan masjid, maka dia harus mampu merealisasikan ya konsep-konsep tentang kemasjidan. Sebab masjid itu selain fungsi sembahyang, sholat, fungsinya adalah limaslahatil ummah, untuk kebaikan umat. Nah, secara luas begitu. Limaslahah itu luas sekali maknanya. Apapun bentuk ketaatan, kegiatan yang berfungsi untuk syiar masjid, maka termasuk bimaslahatil ummah. Ya, untuk maslahat kepada umat. Secara luas maknanya. Jadi bisa contoh bagaimana mensejahterakan imam-imam masjid. Bagaimana masjid bisa punya lembaga perekonomian yang hasilnya bisa untuk membiayai kegiatan masjid. Bagaimana masjid itu ya tertib. Bagaimana masjid itu ada banyak kegiatan, pusat pengajian, pusat pendidikan, pusat pemberdayaan masyarakat, ya, pusat keilmuan, pusat pendidikan, ya, pusat dakwah dan sebagainya. Ini semua adalah fungsi-fungsi yang harus dilakukan untuk masjid. Ya, maka banyak orang akan tertarik dengan masjid. Ya. Jadi kalau kita hanya mengadakan sholat 5 waktu di masjid sudah biasa, masjid tempatnya sholat. Tapi yang luar biasa ketika masjid ya di tempat di sholat 5 waktu ditambah dengan kegiatan yang lain, luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi bagaimana ya masjid itu istilahnya menjadi sentral dakwah rahmatan lil alamin. Sentral dakwah, sentral pendidikan, sentral keilmuan, sentral ekonomi, sentral sosial, masya Allah. Ya untuk dilakoni kabeh, melaku kabeh, luar biasa fungsi masjid. Nah ini para rahimakumullah. Jadi masjid itu bagaimana bisa memanifestasi, mewujudkan rasa hablum minallah, ya beriringan dengan hablum minannas, kemudian diikat dengan hablum minal alam, hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah, hubungan dengan alam. Hablum minannas, hablum minallah, hubungan dengan Allah, termasuk sholat. Hablum minannas, hubungan baik dengan manusia, termasuk kita silaturahim, menyediakan sarana-sarana kemasjidan untuk pemberdayaan dan kualitas umat. Ini termasuk tugas hablum minannas. Ya. Makanya masjid itu tidak kemudian ngono-ngono aja. Harus banyak kegiatan, harus banyak kegiatan. Kegiatan butuh duit, betul. Makanya bagaimana masjid bisa menjadi punya pendapatan mandiri untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Nah ini kan, ya. Jadi idealnya ini adalah masjid itu dipakai untuk titik tolak perubahan. Titik tolak perubahan kemasyarakatan, ya, ke arah yang berkualitas. Misalnya tentang keilmuan, tentang adab atau moral,
Dalam rangka apa? Jangka panjang, pengkaderan misalnya. Jangka panjang kalau ini dilakukan terus-menerus, maka akan terbangun peradaban yang dimulai dari masjid. Ya. Itu sesuai dengan kebutuhan zaman, harus. Ya. Jadi kita harus peka terhadap perkembangan zaman. Apa sih yang dibutuhkan masyarakat? Apa yang dibutuhkan oleh umat? Ya, umat butuh misalnya ilmu, kita sediakan pengajian. Umat butuh ekonomi, sediakan kegiatan perekonomian untuk jamaah. Itu bagian dari takmir, meramaikan masjid dengan cara-cara pendekatan yang lain. Ya, keobrak-obrak ini. Pengumuman. Hadir ya, hadir kan apa-apaan ya, gak hadir wong. Ya. Kecuali sholat adzan, ya. Sholat biasa. Nah, kita memanggil orang dengan kegiatan terus gak ada apa-apanya, harus kita hormati. Siapapun berkunjung ke masjid kita muliakan. Siapapun yang masuk masjid kita mau muliakan. Maka saya kan banyak masjid yang sediakan kulkas, ya kan. Malah jeruk kulkas macam-macam, ono sing banyu putih, banyu bening, banyu teh, ya dan macam-macam. Itu untuk memuliakan. Tapi kadang-kadang nyun sewu, jamaah ini ya kadang serokok. Oh, semua situ nggak kresek, tuh mulia. Ini jadi harus kebutuhan umat ini harus direspon oleh masjid. Harus direspon. Misalnya, ya butuh tempat persewaan untuk pernikahan atau aula gedung yang masyarakat sekarang tambah padat, dibuatkan, ya barangkali bisa menambah penghasilan masjid dan kembali ke masjid dan bisa membiayai kegiatan masjid. Itu luar biasa. Nah sekarang ini jangan sampai kita tidak punya terobosan sama sekali bagaimana meningkatkan kualitas masjid. Harus melihat perkembangan zaman. Yang namanya apa? Namanya sesuai dengan kebutuhan zaman, kebutuhan umat. Namanya ihtiyajatil asyri. Ihtiyajatil asyri, kebutuhan zaman. Ya, itu harus dilihat. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi masjid itu, ya, untuk bisa meningkatkan kualitas fungsinya, itu harus menggandeng orang-orang punya ilmu, menggandeng orang-orang yang punya harta, agniya, menggandeng orang-orang yang punya kualitas perekonomian, ya, menggandeng orang-orang yang bisa ngaji, menggandeng orang-orang yang macam-macam, kita gandeng semua dalam satu atap masjid. Dan mereka kita ikat bagaimana memuliakan masjid, ya. Ini. Nah, ini bagaimana fungsi masjid ini jelas diterangkan oleh Allah, ya, di dalam surat An-Nur ayat 36, 37, ya, jelas. Fi buyuti adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Ini firman Allah, ya. Di dalam rumah-rumah Allah, buyutullah, maksudnya masjid, ya, yang telah diperintahkan untuk dimuliakan. Loh, ini perintah Allah. Jadi masjid itu bagaimana anturfa'ah, ya, meningkatkan, meninggikan atau memuliakan masjid. Bukan kemudian tinggian bangunan, menara di tuku-tukurno, kubah di tuku-tuku, bukan itu. Maksudnya adalah anturfa'ah, meninggikan, memuliakan peran-peran masjid, ya. Dan wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha. Allah dewu, di dalam masjid kita muliakan masjid itu, tapi ingat tetap jangan lupa menyebut nama Allah. Pada waktu bil ghudwi wal asal, pada waktu pagi dan petang. Jadi orang-orang itu diajak dengan cara bagaimana yang baik, pendekatan yang mana agar mereka bisa mendirikan sholat di masjid. Ketika ada orang di masjid, walaupun nggak sholat, tapi dia mau ke masjid, bertahap lah, pelan-pelan digiring. Dan kemudian ada orang masuk masjid, nggak tahu masjid delokno, tumben ya, tumben masjid, ngimpi apa sampean, masya Allah. Ya, sering kan di situ.
Apalagi itu orang yang biasa. Umpamanya orang yang mantan preman, mantan penjahat misalnya, mau kemudian bertato gitu kan, ya kemudian masuk masjid, pasti jadi geger. Ulah apa mrene iku? Tatoan kok mrene. Ya ya harus ya kita tetap memuliakan orang-orang yang masuk masjid. Barangkali tobat-tobat yang mereka itu kita ikut kecipratan barokahnya mereka. Ya. Ini. Nah itu fungsi masjid bagaimana mereka memuliakan masjid. Ya. Juga mereka menyebut nama Allah di dalamnya. Lah yang dimaksud yusabbihu lahu fiya itu bisa apa? Ngaji. Apalagi itu menyebut nama Allah. Quran menyebut nama Allah. Zikir nyebut nama Allah. Tahlil nyebut nama Allah. Kegiatan lainnya nyebut nama Allah. Itu diramaikan dengan kegiatan yang menyebut nama Allah. Pada waktu apa? Bil wudhui wal asal, pada waktu pagi dan petang. Agar apa? Mereka tertarik untuk masuk masjid agar ikut mendirikan sholat. Jadi bahasa kita bukan if'alus sholat, melakukan sholat, melaksanakan sholat. Tapi Allah itu memakai kata apa? Memakai kata apa? Aqimis sholah, yuqimunas sholah. Kan? Artinya mendirikan sholat. Termasuk proses bagaimana orang itu bisa sholat, diajari. Itu termasuk proses aqimus sholah. Dan kita, orang lain juga bagaimana bisa aqimus sholah, mendirikan sholat. Ini kan. Jadi itu para hadirin rahimakumullah. Dan bagaimana mereka setelah mendirikan sholat, mereka membayar zakat. Ya, bayar zakat. Jadi kalau kita melakukan terobosan-terobosan seperti ini, mengerjakan yang demikian ini, itu akan mendapat balasan dari Allah yang lebih baik dari yang mereka kerjakan. Ini ayat Allah. Jadi siapapun yang mengerjakan sesuatu yang baik untuk masjid, membantu masjid, ngewangi masjid, ngurusi masjid, ya, walaupun nggak pernah datang ke masjid, nyumbang masjid, terus gak totok kok gak nyumbang, kakek cocot, oke kan ya. Jadi ikut apa yang dia mampu untuk membantu tentang peningkatan dari masjid, membantu bisa memuliakan masjid dengan cara apa tadi, ya kan, kemampuan kita, ya. Nah, siapapun yang mengerjakan ini terkait dengan membantu masjid, memuliakan masjid, mensiarkan masjid, meramaikan masjid, itu suatu kebaikan. Suatu kebaikan. Dan Allah akan memberikan pahala, ya, yang lebih baik dari yang mereka kerjakan. Berarti balasannya lebih tinggi, lebih luas, lebih besar dari yang kita kerjakan. Janji Allah dalam surat tadi An-Nur ayat 36 dan 37. Jangan khawatir ngurusi masjid melarat. Ini gak sabar. Ya, nah, ini para hadirin rahimakumullah. Dan siapa yang memuliakan masjid, menyebut nama Allah dalam masjid, ya, ikut memuliakan masjid, maka Allah akan menambah karunia-Nya kepada mereka. Jadi Allah menambah karunia pada mereka. Jangan dihitung kemudian karunia Allah berupa materi, duit, ukuran kan. Padahal karunia Allah itu bisa berupa apa? Kesehatan, bisa berupa istiqomah, bisa berupa anak-anak soleh-soleha, bisa berupa kenyamanan, keharmonisan rumah tangga dan sebagainya. Ini termasuk dari karunia Allah. Kemudian Allah mengatakan, ya, terkait dengan orang-orang yang memuliakan masjid, mensiarkan masjid, mendukung masjid dan sebagainya, maka Allah akan memberikan rezeki kepada mereka tanpa batas. Ya, rezeki ini nek gati bawa dhewe, insyaallah barokah tiba anak putu. Berarti anak putu sampai dari soleh-soleha, sampai di kuburan didungan anak putune. Ini termasuk apa? Rezeki. Betul kan? Rezeki. Rezeki enggak hanya di dunia, kita juga bisa mendapatkan rezeki itu ketika di alam kubur. Salah satunya adalah rezeki kiriman doa dari anak cucu kita. Makanya Allah mengatakan, sapa masjid, kewangi masjid yang kita mampu, maka Allah akan memberikan balasan lebih baik dari yang mereka kerjakan. Dan Allah memberi karunia bagi orang tersebut, dan Allah memberi rezeki
yang tanpa hitungan. Ya. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Itu. Jadi Allah ketika terakhir dalam ayat tadi mengatakan terkait masjid, wallahu, dan Allah yarzuqu may yasha, memberi rezeki kepada yang dikehendaki bighairi hisabin, dengan tanpa hisab, tanpa perhitungan. Ini. Para hadirin rahimakumullah, kemudian ada ayat lagi, kita sambung ayat tadi, fi buyutin adzinallahu an turfa'ah, ya. Maksudnya di dalam masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan, untuk ditinggikan perannya, dibesarkan fungsinya, itu maksudnya. Masjid itu cuwili, Pak. Ya, gak butuh cilik, butuh kegiatannya. Ya, daripada masjid yang besar, ketika banyak kegiatan, dana ya melok besar. Nah ini takmirnya pusing ya kan, pengurusnya ya mau caranya golek duit untuk meramaikan masjid yang besar. Tapi itu tantangan. Tapi kalau kita ikhlas, insya Allah tadi ayat An-Nur tadi ya, kita dapat banyak balasan lebih baik, dapat rezeki dari Allah, karunia Allah dan sebagainya. Ya, itu fi buyutin adzinalahu an turfa'ah. Itu tadi meramaikan masjid, meninggikan masjid, meningkatkan peran masjid, itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menurut para ulama salafus saleh, yang dimaksud fi buyutin adzina lahu anturfa'a, salah satunya adalah menurut Imam Ali bin Abi Thalha Al-Ansari ya radhiyallahu an, yang wafat tahun 654 Masehi di Baqi Madinah, itu juga dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an yang wafat tahun 687 Masehi di kota Taif, ya. Yang dimaksud ayat fi buyutin, ya tadi ya, fi buyutin, kata beliau adalah memang artinya rumah-rumahnya Allah, rumah-rumah Allah. Buyut itu jamak dari bait, ya. Kalau sudah masuk ke rumah Allah, maka kita dilarang perbincangan, percakapan, atau sesuatu omongan manusia atau kegiatan yang tidak terkait dengan masalah masjid. Kata beliau nggak diperbolehkan. Ya, ono kegiatan sehingga terkait dengan kegiatan masjid, nggak terkait dengan fungsi masjid, ya kan? Ini nggak diperbolehkan. Ya. Kalau sesuatu yang enggak terkait dengan masjid, apalagi merugikan masjid, maka tidak diperbolehkan. Tidak terkait dengan kemaslahatan masjid. Nah, ini sama, hampir sama pendapat ulama dulu. Termasuk pendapat Ibnu Abbas sama. Pendapat Ikrimah bin Maula Ibnu Abbas juga sama. Di pendapat Abu Soleh Al-Jarmi juga sama. Pendapat Imam Abu Duha rahimahullah, ya, yang wafat tahun 770 Masehi juga sama seperti itu. Termasuk pendapat Imam Nafi bin Zubair bin Mut'im, ya, itu yang wafat tahun 717 Masehi, itu di Baqi Madinah juga sama pendapatnya. Jadi jumhur ulama salaf, baik sahabat, ulama tabi'in, ya, itu mengatakan ketika masuk masjid harus memuliakan masjid, hindari kegiatan yang bisa merugikan masjid atau apapun yang tidak terkait dengan kemaslahatan masjid. Termasuk ini pendapat dari Imam Ibnu Abi Haysamah Al-Madani rahimahullah yang wafat tahun 848 Masehi. Termasuk pendapat Imam Sufyan bin Husain Al-Wasiti rahimahullah yang wafat tahun 705 Masehi, dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang detail itu disampaikan oleh Imam Qatadah bin Da'am As-Sadusi Al-Basri rahimahullah yang wafat tahun 735 Masehi di Basra, Irak. Beliau wafat ketika musim pandemi. Ya, musim pandemi, wabah pandemi. Loh, pandemi gak saiki tok, zaman salaf ya wis ana pandemi, bahkan ulama ada yang meninggal. Yang dimaksud makna buyutin, ya, dalam ayat Maryam 17 itu maksudnya masjid-masjid yang Allah perintahkan kita untuk anturfa'a, untuk meninggikan peran masjid, meningkatkan peran masjid. Dengan apa? Kata Ibnu Qudamah bin Da'amah, Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi Al-Basri, beliau mengatakan
Ya, anturfa'a itu maksudnya meninggikan peran masjid, meningkatkan peran masjid dengan cara apa? Dengan dibangun. Yo, pertama dibangun. Maksud sampai melakukan anturfa'a fi buyutina adillahu. Ayo mulai masjid, tapi gak duwe masjid. Harus membangun masjid dulu, baru diramaikan. Kata Imam Qatadah, diramaikan. Setelah diramaikan apa? Dimuliakan. Dimuliakan. Setelah dimuliakan, disucikan. Ya, disucikan. Nah, ini sama dengan pendapat dari Imam Abdurrahman ya bin Abu Hatim Ar-Razi As-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 938 Masehi di Rai Iran. Nah, yang dikenal dengan Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Beliau salah satu ulama hadits besar yang bermadzhab Syafi'i. Ya, beliau juga berakidah Asy'ari. Beliau juga bergelar Al-Hafidhul Kabir, penghafal terbesar pada zamannya. Beliau ahli tafsir, ahli fikih, usul fikih dan ahli hadis. Ya. Beliau murid dari Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang wafat tahun 903 Masehi di Baghdad. Juga murid Imam Ad-Duri, murid Imam Ad-Darimi rahimahullah dan lain sebagainya. Ya. Lah, ditambah dengan keterangan dalam kitab Tafsir Mujahid ada kalimatnya. Jadi maksudnya ayat tadi adalah untuk meninggikan peran masjid. Memuliakan peran masjid itu dengan cara apa? Kata beliau, memuliakan, meramaikan, menghormati, mengunjungi, ya, mengunjungi, memberi dupa. Dupa ini wangian. Memuliakan gak ngunjungi padha ae. Ya. Walaupun sampean masjid di luar masjid dibantu, tapi sampean tetap harus punya kewajiban mengunjungi masjid. Ya minimal 1 bulan sekali lah ya, kayak aku ya. Tetap mengunjungi masjid. Ini adalah keterangan dari Imam Mujahid bin Jabir ya, yang mengatakan kalau dimaksud anturfa'a adalah meninggikan peran, kualitas, peningkatan termasuk mengunjungi dan juga memberikan dupa atau haruman, wangian ya. Ini para hadirin rahimakumullah ya. Masjid itu banyak sekali dalilnya untuk memfungsikannya, memerankannya. Cuma kita kadangkala kurang cerdas untuk mengkonsep bagaimana meningkatkan masjid. Ya, jadi terkotak rutinitas. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tutup. Subuh buka lagi, subuh tutup lagi masjidnya. Zuhur buka lagi, asar, maghrib terus. Dan kalau bisa masjid jangan ditutup. Jangan ditutup. Barangkali ada orang wudu, itu ibadah juga. Ya, ibadah dan sebagainya. Mana wayahe was-wasan ini kan. Ono ngantek wong, buka saja. Cuma ya ada batasan. Pak, nyun tolong Pak nggih, monggo tidur tapi batas sampai di sini. Enggak apa-apa. Yang penting akses untuk ke masjid jangan sampai ditutup. Paman akses nggone ceding. Dia wong ngoyo misalnya nggih, sampean tutup. Oh ya kececeran. Terus sampean enggak ngerti itu najis barangkali takmirnya. Jadi jangan, ayo kita bukalah, welcome. Masjid untuk siapa saja. Ya. Tapi ya begitu, bagi orang yang ngoyo tok gak tau sholat nang masjid, ya kudu ngisi kotak. Ya, kotak amal. Wong karek ngoyo tok iki lho. Cak angel kon bayar. Untung gratis ya. Tapi ya kudu sadar lah. Ya, pengurus juga repot waktu dan sebagainya, harus mengisi kotak amal. Nah, ada riwayat dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha yang wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Ini riwayat dari banyak ulama hadis, termasuk riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang wafat tahun 855 Masehi di Baghdad, juga termasuk riwayat ulama ahlu sunan. Kalau ada istilah ahlu sunan, artinya ulama hadis yang punya kitab sunan. Termasuk berarti riwayat Imam At-Tirmidzi, punya kitab sunan At-Tirmidzi. Termasuk Imam Abu Dawud, ya, wafat tahun 889 Masehi di Basrah. Itu punya kitab Sunan Abu Dawud. Termasuk
Imam Ibnu Majah rahimahullah yang wafat tahun 887 Masehi di Qasim Iran, punya kitab Sunan Ibnu Majah. Kecuali satu kitab Sunan yang enggak meriwayatkan ini, kitab Imam An-Nasa'i rahimahullah. Apa dawuh Kanjeng Nabi ya? Ini juga ada dalam riwayat sahabat yang lain, sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu an yang wafat tahun 678 Masehi di di Basrah Irak. Dawuh Kanjeng Nabi adalah amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina il masajidi fid duri wa antunadzafa wa tutayyaba. Jadi Ibu Aisyah mengatakan ya, Rasul itu telah memerintahkan pada kita. Perintah. Amaro telah perintah sapa Rasulullah ngoten. Ya, kepada siapa? Pada kita. Untuk apa? Untuk membangun masjid. Ya. Lek ana daerah atau kampung atau desa yang itu butuh masjid dan tidak ada masjid, maka perintah Rasulullah bangun masjid. Ya. Jadi Rasul telah memerintahkan ya kepada kita untuk membangun masjid di tempat-tempat yang belum ada masjid. Apa maksudnya gitu? Nah, kemudian setelah punya masjid, kata Ibu Aisyah, Rasul dawuh masjid-masjid itu lalu dibersihkan wa antunadzafa, maka hendaknya dibersihkan. Ya, kemudian wa tutayyaba, dan juga disucikan. Maksudnya dibersihkan, disucikan. Salah satu contoh adalah tempat wudhu sama jeding harus suci. Ya, jangan kemudian ngawur, harus konsepnya jelas, toharo juga jelas. Ya, sebab salah satu kunci sholat adalah wudhu. Lah kalau tempat wudhunya nggak sah, nggak kotor lah, nggak layak, maka orang-orang wudhu, orang kencing di jeding atau di tempat wudhu itu bisa kena najis. Makanya perlu konsep toharo. Ini perintah Rasulullah antunadzafa, maka hendaknya dibersihkan. Ya, kemudian wa antutayyaba, maka hendak juga diberi wangian. Ya, artinya bersih. Dan kalau kalimat ini kata guru saya, orang masuk masjid nyaman. Jangan sampai masuk masjid potongane. Lah mau jak ongkep. Lah mau cakap betul. Seneni pengurusnya. Masya Allah. Jadi kita harus banyak pendekatan kepada jamaah masjid. Ya, amarul ya. Ini perintah Kanjeng Nabi. Loh, mengapa kok perintah Kanjeng Nabi kok wajib? Ya. Nah, Ibu Aisyah mengatakan telah memerintahkan. Ya, ini perintah Kanjeng Nabi. Lah, jawabannya mengapa kok Nabi perintah begitu? Jawabannya ada di surat Jin ayat 18. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan saat temannya sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Wa annal masajida lillah. Jadi sungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Maka ya, janganlah kamu menyembah apapun ya di dalamnya selain Allah. Nyembah termasuk sholat. Sholat itu syaratnya suci. Ya, lek sing wudu gak suci, ya gak tohare, gak jelas, masjid ya hati-hati. Makanya konsep tempat wudu, tempat jeding untuk wudunya orang itu harus betul-betul dikonsep. Bagaimana ketika orang berwudu tidak kena najis kembali dan masuk masjid dalam keadaan suci. Ini penting. Ya. Ini jawabannya begitu. Kemudian ada sambungan ayat lagi, yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid itu ya pada pagi dan petang. Sekarang kita coba tafsiri. Untuk bertasbih kepada Allah lapong tani pagi dan sore. Masa mau masuk masjid isu sore bengi gak ono ayate. Nah, berarti ngawur. Maksudnya begini, kalau ada yang kita ngerti tentang ayat Al-Quran, kita lihat terjemahan juga masih bingung, kembali ke ulama.
agar untuk mengerti Al-Quran. Apa jawabannya? Nah, ini perlu kita belajar tafsir. Ada ulama tafsir ya dari kalangan ulama salaf, termasuk Imam Sa'id bin Jubair rahimahullah ya, yang wafat tahun 714 Masih di Basra, Irak. Beliau termasuk murid atau sahabat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau memaknai kata tadi ya, yusabbihu lahu, bertasbih bagimu di dalamnya. Itu kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Sa'id bin Jubair itu maksudnya adalah sholat. Sholat. Ya, makanya masuk masjid yusabbihu lahu, maka sucikanlah Allah, bertasbihlah kepada Allah. Itu yang dimaksud oleh jumhur ulama tafsir salaf adalah sholat. Jadi maksud al-ghuduwi adalah pagi, sholat subuh. Jadi maksud wal asar ayat tadi adalah sore, sholat asar. Ya, sholat asar. Nih, zuhur oke lah, nyambut gawe. Mulai dari pulang dari kerja, mampir masjid, mampir musola, atau sholat di rumah. Nah ini termasuk pendapat imam yang lain, tidak hanya Imam Sa'id bin Jubair, termasuk pendapat Imam Hasan al-Basri rahimahullah yang wafat tahun 728 Masih di Basrah, juga pendapat dari Imam Ad-Dhahhak rahimahullah dan lain sebagainya. Para hadirin rahimakumullah, ada juga ulama lain ya. Maksud perintah yusabbihu lahu fiha. Ya, bertasbihlah ya kepada Allah di dalam masjid. Ini bukan berarti orang masuk masjid secara tekstual maca subhanallah, subhanallah, subhanallah moten. Ya, monggo dengan masuk masjid zikir subhanallah sebanyak-banyaknya monggo. Tetapi kata ulama ulama tafsir mengatakan bukan hanya mengucapkan subhanallah, tapi lebih dari itu, lebih luas lagi, sesuai dengan makna yang tercakup beserta kontekstualisasinya. Ya. Atau juga misalnya bagaimana aktivitas masjid itu mencerminkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nek cari wong politik apa wong budayawan ngeten. Masjid itu tidak hanya menjadikan seseorang beragama, tapi juga menjadikan seorang bertuhan. Sebab saat ini kata yang sing ngaku menjadi agama, tapi kok ketane gak bertuhan. Contoh nyun sewu takbir Allahu Akbar. Kalau dia senau ilmunya takbir, maka ketika takbir harus merunduk, lebih merasa kecil. Jangan kemudian bertakbir tambah gede awake. Wah aku paling bener. Ya, iku salah, neraka. Ngono ae, gak muter-muter iku ae. Ini ya. Jadi banyak orang yang punya agama tapi kesehariannya, praktek agamanya menunjukkan dia kayak enggak punya Tuhan. Caci maki, bener kan? Caci maki, ngelokno wong, ngebom sing gak dosa-dosa pateni. Nah, iki cara-caranya bagaimana? Nah, ini wis gak bahas itu. Nah, kembali ke Baitullah para hadirin. Jadi Baitullah itu ya erat kaitannya dengan Masjidil Haram atau Ka'bah. Jadi Baitullah bisa dikaitkan dengan masjid-masjid dan Baitullah bisa dikaitkan dengan Ka'bah atau Baitullah di Masjidil Haram. Jadi Allah wa zayyanal masajid ya bil Ka'bah. Jadi Allah telah menghiasi masjid-masjid dengan Ka'bah. Nyambung. Jadi Baitullah itu kalau di sini itu adalah masjid-masjid. Baitullah kalau di Masjidil Haram itu adalah Ka'bah. Ka'bah itu apa? Al-Ka'bu, persegi, ya kubus. Artinya persegi atau kubus. Atau Ka'bain, dua mata kaki. Artinya dua mata kaki, dua kutub, ya. Nah, ada juga Al-Ka'bah atau Ka'abah, artinya kotak. Ya, atau kubus. Lah, Ka'bah itu punya banyak istilah, ya. Baik di dalam istilah Quran maupun istilah hadis Kanjeng Nabi. Contoh,
Baitullah, Ka'bah itu bisa punya nama Baitullah, punya nama Baitul Haram, punya nama Awalul Bait, rumah yang pertama, punya nama Baitul Atik, rumah kuno, ya, rumah kuno, macam-macam istilah dari Ka'bah. Nah, kemudian dari bentuk Ka'bah yang kubus persegi 4 itulah kemudian ada ulama salaf termasuk dari tafsir Mujahid, ya, dalam bentuk kubus Ka'bah itu akhirnya rumah-rumah orang Quraisy juga berbentuk kubus kotak-kotak. Nggih. Kotak-kotak zaman biyen niru Ka'bah kotak. Nah, Mekah, ya. Ka'bah di Mekah. Nah, Mekah itu juga disebut Ummul Qura pada dulu, Ummul Qura. Nah, Mekah itu termasuk tempat di mana Ka'bah sebagai pusat bumi. Nah, kita cerita tentang ilmiah ya. Ada sebuah penelitian dari profesor ahli ukur bumi yang namanya Profesor Dr. Husain Kamil rahimahullah, ya. Itu pernah membuat disertasi, ya, S3 yang selesai tahun 78 yang lalu, ya. Beliau mengatakan, ya, bahwa Ka'bah itu di tengah-tengah tarikan kutub utara dan tarikan kutub selatan, pas tengah bumi. Ya. Kalau kemudian yang kedua kata beliau, ya, Profesor Husain Al-Kamil, itu Ka'bah itu, ya, memiliki tekanan gratifikasi tinggi. Ya. Jadi kalau misalnya itu di area gravitasi tinggi. Jadi ono satelit, ono frekuensi, ono radio atau alat yang lain, ya, tidak mampu menembus dalamnya Ka'bah. Tidak mampu. Ya. Kemudian, ya, di situ di Ka'bah kata beliau, ya, menyebabkan kadar garam dan aliran sungai bawah tanah tinggi, sehingga orang siapa punya sholat di latar Masjidil Haram kan nggak beratap, ya, nggak panas, sholat sampai berapapun nggak akan capek, sebab di bawahnya ada area tekanan gravitasi tinggi dan kadar garam juga sungai di bawah tanah yang tinggi, nggak akan capek. Ya, kemudian apa lagi? Ya, surga itu ternyata, ya, memberikan imun langsung ke tubuh. Jadi ketika tawaf itu pusaran zat energi itu. Kalau jam gini kan, nah tawaf kita itu adalah berlawanan arus dengan jam. Bumi putar, orang tawaf putar balik, beda. Ini kenapa? Ya, nah, karena itu jamaah haji yang tawaf di sana itu jarang sakit, ya, jarang sakit sebab kena tekanan dari langsung ke imun tubuh. Kemudian manfaat Ka'bah yang lain kata ulama tadi, ya, zero magnetism, ya, area yang bebas magnet, ya, bebas magnet. Contoh, sampai kalau di depan Ka'bah atau dekat Ka'bah bawa kompas sampean nggak bergerak, ya, tidak bergerak. Sebab apa? Daya tarik, ya, sama kuatnya antara kutub utara dan kutub selatan, tarik menarik. Sebab Ka'bah itu pusat bumi, titik tengah bumi. Ini nggak bisa. Jadi kemudian kalau orang hidup di Mekah itu usianya lebih lama-lama, wallahu a'lam. Tapi itu kata beliau. Nah, ketika orang tawaf, energi jamaah itu seperti apa? Seperti mencas HP dicas, ya, mencas ulang spiritualitas kita, mencas ulang tubuh kita dan sebagainya. Makanya kalau orang-orang yang sering umroh itu kangennya di tawaf. Sebab tawaf itu ketika putarannya itu bisa menghilangkan dosa-dosa kecil, ya, dan sebagainya. Para hadirin rahimakumullah.
Dan Ka'bah itu menurut penelitian NASA mereka ya dan juga yang lain ternyata memiliki medan magnet yang tinggi Ka'bah itu, sehingga radiasi bumi itu bisa berpusat di Ka'bah. Radiasi bumi berpusat di Ka'bah. Jadi ketika radiasi bersifat infinite ya, jadi radiasi Ka'bah itu sampai ke langit itu infinite, tidak terujung, nggak ada ujungnya. Waktu ada astronot yang ke bulan itu melihat ada garis cahaya yang dari titik bumi itu sampai menjulang ke langit infinite, tidak terujung, atau ujungnya. Kok bisa begitu ya? Nah, karena apa? Karena menurut informasi riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, itu posisi Ka'bah dengan Baitul Ma'mur, Ka'bah malaikat di langit 7 pas di bawahnya. Ini Baitul Ma'mur, ini Ka'bah. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan jikalau Baitul Ma'mur ini logor belek, maka jatuhnya di Ka'bah, lurus ya, lurus di atas Ka'bah. Nah, radiasinya ini luar biasa, ya kan? Luar biasa. Mungkin radiasi itu adalah menghubungkan Ka'bah di bumi dengan Baitul Ma'mur di langit 7. Infinite, nggak terbatas, nggak berujung sinarnya itu, ya, nggak berujung. Nah, ini penelitiannya luar biasa. Ada gerakan tawaf tadi, ya saya ulangi, adalah menjaga keseimbangan pusaran bumi. Jadi semakin banyak orang tawaf semakin bagus. Sebab apa? Itu dicas ulang putaran bumi yang arah jarum jam dengan orang tawaf yang arah putar kiri. Ini para hadirin rahimakumullah ya. Bahkan menurut riwayat dari sahabat yang lain ya, itu yang mengatakan bahwa Baitul Ma'mur ya, Ka'bahnya malaikat di langit itu berdampingan dengan arsy, jajar di arsy. Ini riwayat yang lain ya. Nah, sebagai riwayat ulama mengatakan ternyata arsy itu berbentuk kubus kayak Ka'bah. Nah, kemudian itu didesain oleh Allah, ada 4 kaki, dan kaki arsy itu ternyata ada 4 pilar. 4 pilar itu ternyata ada tulisan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Saking mulianya inilah kemudian ya banyak hadis yang mengutarakan tentang keutamaan orang baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Satu contoh manfaatnya ya. Perkataannya itu sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Ya, senang Gusti Allah. Sampai wirid subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, maka itu disenangi oleh Allah. Ya, ini adalah riwayat sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu an yang wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Riwayat Sahih Imam Muslim rahimahullah yang wafat tahun 875 Masehi di Naisabur, Iran. Dia. Ahabbul kalami ilallahi arba'un. Empat kalam, ucapan yang disukai Allah adalah empat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, 4. Ya, maka Allah juga mengatakan la yadhuruka bi ayyihinna bada'ta. Jadi itu tidak akan mudarat meskipun kamu mulai dari mana saja. Boleh. Ya, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, jadi walak-walik, monggo. Ya, artinya la yadhuruka bi ayyihinna bada'ta. Dimulai dari mana saja enggak mudarat. Cuma tetap niru Kanjeng Nabi. Dimulai subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, ini. Kemudian yang kedua, manfaat baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha akbar itu apa? Satu kalimat itu adalah tanaman surga. Tanaman surga. Ini hadis hasan. Riwayat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang wafat tahun 650 Masehi di Baqi Madinah. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah
yang wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan. Ini juga riwayat dari sahabat yang lain. Apa? Rasulullah cerita, ya. Aku ketika Isra Mi'raj ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihis salam. Ini kanjeng Nabi cerita, ya. Nah kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada kanjeng Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, aqri ummataka minni assalam. Wahai Muhammad, ya. Kata Nabi Ibrahim, sampaikan dariku salam kepada umatmu. Ini kan? Jadi oleh salam tekon Nabi Ibrahim. Makanya ini salah satu dalil mengapa kalau kita tahiyat akhir, ya tahiyat akhir digandeng ambek Nabi Ibrahim. Ini karena satu-satunya Nabi sing nitip salam umat kanjeng Nabi Muhammad cuma Nabi Ibrahim. Ya Muhammad, aqri ummataka minni assalam. Wahai Muhammad, sampaikan atau bacakan kepada umatmu dariku assalam. Makanya muncul sholawat apa? Ibrahimiyah. Salawatnya kanjeng Nabi diiringi dengan salawatnya kepada Nabi Ibrahim. Oh, baru ngerti ya. Oh iya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada kanjeng Nabi Muhammad, wa akhbirhum, hei Muhammad, sampaikan kabar kepada mereka. Kabar apa? 4. Cuma yang terakhir ini apa? Wa inna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ibrahim mengatakan, ya, bahwasanya kabarkan kepada umatmu apa? Surga itu apik. Surga itu apik. Tanahnya subur. Ya, kabarkan kepada umatmu ya Muhammad, dan juga sejuk airnya. Nah, tanamannya di surga itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lu kok bisa? Lah, les mau hadis, ayo mau hadis liyane ngoten. Oh, hadis liya. Ya, hadis Hasan. Gini, ketika Abu Hurairah niku menanam tanaman, Rasul lewat. Ya Abu Hurairah, nandur apa sampean? Nanam apa? Hurairah menjawab, tanaman saya ya Rasulullah. Kanjeng mengatakan, ala duluka ala girasin khairin laka min hada. Apa kon gelem tak dudukno? Ngono. Tanaman sing luwih apik to kok tekmu iki. Ngono. Itu basa Jawa ngono. Nah, kemudian Abu Hurairah menjawab, ya qala bala ya Rasulullah. Nggih ya Rasulullah, gelem. Ya. Nabi mengatakan, kul, hei Abu Hurairah, kul, katakanlah, ucapkanlah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yuhras laka bikulli wahidatin syajaratu fil jannah, kata Nabi. Apa kata Nabi? Ya, kamu baca sekali saja bacaan itu, maka apa? Yuhras laka bikulli wahidatin syajaratu fil jannah, maka akan ditumbuhkan satu tanaman di surga. Wah, enak kan? Sama gatek lenggis, gatek pacul, gatek bibit, iso nandur dewe di surga dengan bacaan barokah, bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini hadis hasan menurut Imam At-Tirmidzi. Ini juga riwayat sahih menurut Imam Ibnu Hibban rahimahullah yang wafat tahun 95 Masehi di Afghanistan. Sama dengan juga riwayat dari Ibnu Abbas, ya, kemudian dari sahabat yang lain. Nah, ada juga kalimat lain tapi sama manfaatnya. Apa? Ini riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an yang wafat tahun 697 Masehi di Baqi Madinah. Riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Apa? Mangqala subhanallah hil azim wa bihamdih, ya. Wurisat lahu nakhlatun fil jannah. Hadis hasan Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan, barang siapa yang baca subhanallahil azim wa bihamdih wurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka Allah akan membangunnya, menanamnya satu pohon kurma di dalam surga. Sawacan tok sampean oleh wit nang surga. Subhanallah. Kemudian fungsi kalimat subhanallah alhamdulillah seterusnya itu adalah
kalimat ini selain disukai Allah juga dicintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini hadis Abu Hurairah riwayat Imam Tirmidzi, ya. La an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tola'at alaihi syamsu, ya, kata Nabi. Apa? Saya sangat suka sekali subhanallah walhamdulillah dan seterusnya, ahabbu ilayya, aku senang kalimat itu daripada terbitnya matahari. Wah, enak Mas, kalau mau cotok sampean, iya kan? Ngono. Dan Imam Tirmidzi mengatakan qala Abu Isa hadza haditsun hasanun, ya, bahwa hadis ini statusnya hadis hasan, boleh dilakukan. Ya, boleh dilakukan. Nah, selain itu, ya, kita sering membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan riwayat yang lain, ya, riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an yang wafat tahun 683 Masehi di Mesir. Ini riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, riwayat dari Imam Tirmidzi rahimahullah, riwayat dari Imam Al-Hakim rahimahullah dalam kitab Al-Mustadrak. Ya, Kanjeng Nabi itu mengatakan bahwa siapa yang sering-sering membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, maka diampuni dosa-dosa kecilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi yang lain apa? Mendapat tempat yang indah dan utama di sisi Allah, menyebabkan apa? Umur berkah dan panjang. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Kemudian menurut sahabat yang lain, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang wafat tahun 697 Masehi di Baqi Madinah, itu mengatakan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, orang yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar akan diberi 30 kebaikan dan dihapus 30 dosanya. Ini ada yang asik. Ada sepupu Kanjeng Nabi, ya, yang bernama Ummu Hani binti Abi Thalib. Sinten? Cacae Ali bin Mbake Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha sing wafat tahun 661 Masehi, ya, di Ma'la Mekah. Ketika Nabi melewati Ummu Hani bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, aku wis tuwek." Ya Rasulullah, aku wis tuwek. Mbok yo aku dikek amalan sing aku lungguh iku lho iso ngamalno. Ngono kan? Rasulullah mesem, lho kok ya oke. Nah, Nabi dawuh, ya, bacalah tasbih 100 kali. Walaupun dengan duduk. Ya. Itu pahalanya sama dengan memerdekakan budak 100. Kemudian maca alhamdulillah ping 100 kata Nabi, sama dengan setara dengan 100 kuda untuk perang. Tambah malih la ilaha illallah, ya. Tadi kan tasbih 100, alhamdulillah 100, la ilaha illallah tahlil 100. Kata Nabi, kalau tahlil 100 kali, maka bacaanmu memenuhi langit dan bumi. Ya, kemudian takbir itu 100 kali, maka sama dengan kamu korban 100 ontah. Enak kan lu kok sampean. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ya. Maka siapa yang baca itu kata Nabi akan diangkat amalannya yang dikerjakan tadi, langsung munggah Gusti Allah. Nah, ini keterangan ini ada dalam kitab Imam Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1066 Masehi di Naisabur Iran, dan juga dalam kitab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang wafat tahun 855 Masehi di Baghdad dalam kitab Musnad Ahmad. Terakhir, lah sampean tawaf, ya. Wis timbang nyekel buku, maca, gak fokus iki harus kencang dengan Ka'bah kan? Harus tidak boleh digeser, Ka'bah muter kan. Ayo maca zikir malaikat sing tawaf Baitul Ma'mur, arsy, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah, iku wae diwaca terus ya. Ketemu teran. Kau sate buka-buka kertas kesuwen.
sampai malah gak fokus sampean kan? Malah gak fokus, wis gak apal nyekel buku, maca buku, terus iki nengene gak iso pas no Ka'bah, batal sampean. Ya. Nah, itu. Jadi saya dulu gitu ketika haji, tawaf, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ngono ae sampai mari. Itu coy zikirnya malaikat ketika di Baitul Ma'mur juga pilar dari arsy. Bayangkan, dan fungsi-fungsinya banyak aja kan? Ini. Sampai nek lungguh zikir monggo. Oh dalile. Iya, harus kenceng, enggak boleh geser gini. Misalnya ada orang nyapa, apa? Mas Agus, nggih monggo. Pun batal, harus mulai awal lagi. Makanya harus fokus. Kadang-kadang orang pegang buku gini kan, enggak fokus kan? Ya kan? Maca mbek ngene menyimak. Ini hati. Dia harus gitu. Wes, nggih amalane guru-guru dhewe kan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar sampai mari. Sudah selesai, beres. Ya, jadi kan oleh pahala wakeh kan mau kan? Ayo. Nanti intinya apa? Karek zikir cek angel. Pahala ketok kan? Ngono cek angel zikir. Aneh wong aneh. Nggih, itu tentang manfaat mengapa Allah menghiasi masjid dengan Ka'bah. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamad. Allahumma ja'al salatana salatal khashi'in wa siyamana siyamal maqbulin wa zakatana zakatal fa'ilin wa hajjana hajjal mabrurin wa jihadana jihadal mubarakin wa auladana auladal barrin wa ulmana ulman nafi'in wa arzaqana arzaqal wasi'in wa hayatas salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad